Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Subelo Wiono SH MPD. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Mudatsir Saputra dengan NPM 23 10013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kasus mengenai pembunuhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kasus ini dimulai dengan adanya kronologi. Kronologi dalam kasus ini yaitu pada Rabu tanggal 12 bulan 7 2023, publik Sleman DKI Yogyakarta digegerkan dengan adanya penemuan potongan anggota tubuh manusia di sekitar area jembatan Kelor yang ditemukan oleh warga sekitar ketika sedang mancing. Lalu dengan ditemukan mayat tersebut, warga bergegas melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib agar dilakukan investigasi usut tuntas untuk kasus tersebut secara tegas. Lanjut, setelah kronologi, ada fakta-fakta ya terkait kasus ini. Yang pertama, ada keluarga korban yang berada di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu hasil tes DNA yang valid dari pihak kepolisian. Dari keterangan yang didapat, keluarga masih belum memastikan apakah itu benar keluarga mereka atau bukan, karena belum mendapatkan kepastian dari pihak yang berwajib atau kepolisian. Majib, paman korban, menjelaskan jika tes DNA sudah keluar, pihak keluarga siap menerima apapun hasilnya. Meskipun benar fakta bahwa korban mutilasi tersebut adalah keluarga mereka. Sebelumnya turut berduka cita kepada korban. Yang kedua, fakta yang terkait yaitu ada Redo dengan kedua pelaku saling mengenal dan melakukan penelitian mengenai LGBT. Yang ketiga, kedua pelaku memutilasi untuk menghilangkan jejak korban karena korban dinyatakan meninggal saat pelaku sedang melakukan pembunuhan. Dan yang keempat atau fakta keempat, pelaku terancam hukuman mati dan terjerat 4 pasal sekaligus, yaitu yang pertama pasal 340 KUHP, yang kedua pasal 338, yang ketiga pasal 170 ayat 2 ketiga, dan yang keempat atau yang terakhir pasal 351 ayat ketiga. Lanjut, setelah fakta-fakta yang terkait, yaitu ada motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pada Selasa tanggal 18 bulan 7 2023, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa motif kasus mutilasi di Sleman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bernama Redo Tri Agustian, motif kasus ini masih menjadi misteri. Namun menurut beberapa pendapat atau beberapa ahli fakta yang ada, korban sempat melakukan penelitian terkait aktivitas LGBT yang memungkinkan atau yang berkaitan dengan aktivitas yang tidak wajar yang dapat mungkin menjadi salah satu motif pelaku yang membunuh korban. Lanjut, setelah motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, ada juga barang bukti yang telah ditemukan oleh para pihak kepolisian. Seperti contohnya ada palu dengan pisau atau beberapa alat untuk melakukan mutilasi tersebut. Dan juga ada ember, di sini ada panci untuk menyimpan bagian-bagian tubuh korban. Setelah barang bukti ditemukan, pasal yang berlaku terhadap pelaku atas kelakuannya atau sebagai hukumannya, yaitu yang pertama ada pasal 340 KUHP yang berisi barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau MOORD dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu.
paling lama 20 tahun penjara. Yang kedua ada pasal 338, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diancam dengan maksimum hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya ada pasal 170 ayat 2 ketiga yang berisi barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan yang keempat atau yang terakhir, pasal 351 ayat 3 yang berisi jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Dan setelah pasal ada juga kesimpulan dari kasus ini. Kesimpulan dari kasus ini yaitu bahwa dalam pemutilasian dilakukan oleh 2 orang pelaku di sebuah kosan salah satu pelaku yang memiliki tujuan untuk menghilangkan jejak kematian korban secara tiba-tiba. Pelaku terjerat 4 pasal, yaitu yang pertama 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana paling lama 20 tahun. Yang kedua ada pasal 338 karena pembunuhan paling lama 15 tahun penjara. Dan yang ketiga ada pasal 170 ayat 2 ketiga, di mana para pelaku melakukan kekerasan secara bersamaan atau berkelompok. Dan yang keempat atau yang terakhir, pasal 351 ayat ketiga yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian paling lama 7 tahun penjara. Saran saya dalam kasus ini, kita sebagai manusia harus pilih memilih dalam berteman atau lebih waspada terhadap orang yang baru kita kenal, karena kita tidak tahu apa niatan orang lain atau niatan orang lain dalam ingin berteman dengan kita. Apakah ada niatan buruk di balik itu, maka saya menyarankan untuk lebih berhati-hati atau lebih waspada terhadap orang yang baru kita kenal, karena kita tidak tahu apa isi dari otak orang yang baru kita kenal itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kasus ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.